Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nisi Wulandari Nur Febrianti. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya baca sebelumnya. Di sini jurnal yang saya baca berjudul Digital Literacy, A Conceptual Framework for Survival Skill in the Digital Era. Literasi digital, kerangka konseptual untuk keterampilan bertahan hidup di era digital. Di sini akan ada 5 konsep yang kita bahas. Yang pertama, photovisual literasi, the art of reading visual representation. Yang kedua, reproduksi literasi, the art of creative recycling of existing material. Yang ketiga, branding literasi, hypermedia and non-linear thinking. Dan yang keempat, information literacy, the art of skepticism. Yang kelima, socio-emotional literasi. Pertama kita bahas adalah photovisual literasi, the art of reading visual representation. Literasi fotovisual, seni membaca representasi visual. Lah, visual ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses berpikir dan belajar. Dalam penggunaannya, visual digunakan sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam menyampaikan suatu informasi. Kekuatan visual ini adalah ia mampu menyampaikan konsep untuk lebih mudah dipahami. Visual sendiri secara efektif dapat membantu seseorang untuk menjelaskan prosedur. Nah, seperti pada gambar yang saya tampilkan, itu merupakan prosedur pemasangan pada Lego. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, tidak ada kalimat pendukung yang dapat membantu kita memahami bagaimana cara memasangnya. Namun, hanya dengan gambarnya saja, kita bisa mengerti ini tuh dipasang di bagian mana, ini untuk bagian mana. Lah, hal ini membuktikan bahwa visual itu dapat membantu menjelaskan sebuah prosedur dengan ataupun tanpa teks. Lalu selanjutnya, visual itu juga dapat membantu anak-anak kecil untuk belajar kosakata. Seperti gambar yang saya tampilkan, di situ kan ada buku-buku yang full color seperti itu. Nah, karena visual yang bagus itu juga dapat membantu daya ingatnya itu menjadi lebih kuat. Kalau visualnya bagus kan jadi gampang diingat gitu kosakata barunya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengorganisir data untuk menemukan pemecahan masalah. Bahkan grafik dapat menampilkan sebuah kesimpulan data. Lah, ini grafik yang saya tampilkan di sini merupakan grafik perbandingan pendapatan dan biaya periode 2005 sampai dengan 2012. Dari grafik ini, dengan hanya kita melihat seperti ini saja, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai dengan 2012, pendapatan dan biaya itu terus meningkat. Nah, dengan visual kan kita jadi gampang dalam menyimpulkan sebuah data. Yang kedua, konsep yang kedua adalah reproduction literacy, the art of creative recycling of existing material. Reproduksi literasi, seni daur ulang kreatif dari materi yang ada. Pertama, penemuan mesin cetak oleh Gutenberg tahun 1455. Ini tuh menjadi batu loncatan bagi manusia dalam mendistribusikan informasi serta mendaur ulang sebuah informasi dalam skala yang besar. Lalu, lompatan besar selanjutnya itu terjadi pada abad ke-20 dengan munculnya reproduksi digital terkomputerisasi pada tahun 1994. Peningkatan terus-menerus dalam kemampuan komputer dan program pengeditan digital menghadirkan tantangan yang semakin besar terkait penggunaan reproduksi untuk menciptakan karya yang asli, benar, dan kreatif, baik dalam seni maupun di bidang akademis, dan membuka koridor baru untuk diskusi tentang orisinalitas. Nah, yang ketiga, dancing literasi, hypermedia, and non-linear thinking. Literasi cabang, hipermedia, dan berpikir non-linear. Hipermedia itu adalah penggunaan teks, data, grafik,
audio dan video sebagai elemen dari sistem hypertext yang diperluas, di mana semua elemen terhubung, di mana konten dapat diakses melalui hyperlink. Teks, audio, grafik, dan video saling berhubungan satu sama lain, sehingga menghasilkan kompilasi informasi yang umumnya dianggap sebagai sistem nonlinear. World Wide Web modern adalah contoh terbaik untuk hypermedia, di mana kontennya sebagian besar bersifat interaktif sehingga nonlinear. Selanjutnya, Information Literacy, the art of skepticism. Literasi informasi, seni skeptisisme. Istilah literasi informasi mengacu pada keterampilan kognitif yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi informasi dengan cara yang terdidik dan efektif. Orang yang melek informasi berpikir kritis dan selalu siap untuk meragukan kualitas informasi. Mereka tidak akan mudah tergoda untuk menerima informasi begitu saja, bahkan ketika tampaknya berwibawa dan valid. Dan yang terakhir, socio-emotional literasi. Literasi sosial emosional. Orang dikatakan melek socio-emosional dapat digambarkan sebagai mereka yang bersedia untuk berbagi data dan pengetahuan dengan orang lain, mampu mengevaluasi informasi dan berpikir abstrak, dan mampu secara kolaboratif membangun pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.